Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Intan merupakan gadis cantik yang masih keturunan Sunda, yang juga dijadikan anak mas atau selalu dimanjakan dalam keluarganya. Ayahnya adalah seorang tentara berpangkat Letnan Jenderal, sedangkan ibunya mengelola beberapa rumah makan. Meskipun sang ayah tidak pernah menduduki jabatan yang strategis di dinas kemiliterannya, namun dengan pangkat setinggi itu, tentu bisa dibayangkan bagaimana dia bisa mendapatkan penghasilan dari berbagai sumber. Apalagi cukup dekat dengan beberapa orang pejabat, baik tingkat pusat maupun daerah. Namun kekayaan dan pangkat pula yang pada akhirnya membuat ayah Intan menjadi seorang dengan pribadi angkuh, egois, bahkan kolot. Sengkolo Kebo Kemali. Dengan kondisi ekonomi keluarga yang serba kecukupan, tidak heran semua kebutuhan Intan mudah terpenuhi. Apalagi dia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara yang kesemuanya perempuan. Kebetulan pula, Intan adalah sosok gadis yang paling cantik di antara saudarinya. Namun meskipun secara materi kehidupannya serba enak, kadangkala batinnya serba tertekan. Hal itu muncul karena sikap kolot sang ayah. Bukan hanya ingin semua anaknya meraih gelar sarjana, tetapi sekaligus juga ingin punya menantu dari kalangan berpangkat dan terpandang, terutama yang berdinas di lingkungan TNI. Hal itu membuat Intan sulit membantah, karena kedua kakaknya yang semua sarjana pada kenyataannya memiliki suami dengan taraf ekonomi yang biasa-biasa saja. Kakak perempuannya yang bergelar insinyur hanya bersuamikan pedagang kecil-kecilan. Sedangkan kakak satunya yang bergelar dokter gigi malah memilih meninggalkan profesinya dan mengelola perusahaan furnitur milik sang suami, yang omsetnya tidaklah seberapa. Memang, Ibu Intan justru berpendapat lain. Dia tidak menekan putri-putrinya mengenai jodoh. Yang penting saling cinta, biarlah Tuhan yang menentukan masa depan mereka. Selain itu, sang ibunda memiliki pendapat bertolak belakang dari ayah. Dia juga kurang setuju jika putrinya berjodoh dengan tentara. Dia sering bercerita tentang masa lalunya, yang baginya adalah sebuah penderitaan batin. Dia sering ditinggal suaminya, yang menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai tentara. Bahkan saat melahirkan putri pertama, suaminya tidak bisa mendampingi karena sedang di medan tugas. Atas hal itulah yang membuat ibu menyetujui kedua putrinya menikah dengan orang yang mereka cintai, walaupun hanya dengan ekonomi yang biasa-biasa saja. Sang ibu memihak pada kedua putrinya. Pokoknya, kau harus punya suami tentara. Ayah ingin ada regenerasi yang benar di keluarga ini, dan kaulah satu-satunya harapan ayah, tandas ayah Intan. Karena sikap kerasnya, maka tidak sekalipun Intan berani membantah. Dia takut melihat kemarahan sang ayah. Memang, secara jujur Intan tidak mau bernasib sama seperti kedua kakaknya. Ditambah lagi mereka tidak bisa membuat ayah tersenyum. Bahkan hubungan mereka tidak ubahnya seperti minyak dan air. Dekat, tapi tidak pernah terlihat akrab dan harmonis. Demi membahagiakan sang ayah, Intan rela membuang rasa cinta pada setiap pemuda yang mampu membuatnya jatuh hati. Hingga sewaktu masuk awal semester kuliah di sebuah perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah, dia menjalin hubungan dengan seorang bintara, yang kemudian berlanjut pada jenjang pacaran. Setelah hampir setahun berhubungan, barulah Intan terbuka pada ayah dan ibunya. Bahkan dia juga mengajak sang bintara mampir ke rumah, yang tentunya membuat ayahnya sangat senang. Tidak henti-hentinya dia memuji Intan, walaupun kekasihnya hanya seorang bintara. Namun harapan Intan yang juga harapan sang ayah akhirnya harus kandas. Sang bintara itu dikirim ke suatu daerah konflik yang pada akhirnya tidak ada lagi komunikasi. Intan pun menganggap hubungan itu telah putus. Selanjutnya, ia berkenalan dengan seorang anak pejabat kota. Hubungan itu pun mendapat senyuman hangat dari sang ayah. Tapi hubungan itu pun berakhir kurang baik, karena ternyata Intan hanya dijadikan pelampiasan
dan pelarian saja dari kekasih lamanya. Setelah putus, setidaknya ada 3 pria pilihan Intan yang mengisi hatinya. Memang bukan dari kalangan militer, tapi mereka dari kalangan menengah ke atas. Namun sayangnya, hubungan kasih itu selalu kandas dalam waktu yang tidak lama. Intan sendiri merasa aneh atas kenyataan perjalanan cintanya. Selalu saja ada masalah yang membuat hubungan asmaranya kandas. Ketika memasuki semester akhir kuliah, Intan berkenalan dengan seorang lelaki bernama Puguh. Perkenalan terjadi pada sebuah acara pameran di kampus. Lambat laun, pertemuan itu memautkan perasaan cinta di antara mereka. Puguh yang sebentar lagi meraih gelar insinyur teknik sipil, dan Intan yang akan meraih gelar sarjana ekonomi, akhirnya bersepakat menjalin hubungan khusus. Mereka berharap hubungan tersebut sampai ke jenjang pernikahan. Meskipun Intan sangat mencintai Puguh dan mereka sudah saling bersumpah setia, namun Intan masih teramat takut memperkenalkan Puguh pada ayahnya. Dia takut jika sang ayah akan kecewa pada lelaki pilihannya. Intan pun memilih merahasiakan hubungannya untuk sementara waktu, sambil menunggu sampai tiba waktu yang tepat. Namun niat itu tidak berjalan mulus. Suatu ketika, tanpa memberi kabar, sang ayah tiba-tiba muncul di tempat kos Intan. Kebetulan di saat yang sama, Intan berduaan dengan Puguh untuk mendiskusikan sesuatu. Mereka berdua langsung kelabaan saat sang ayah bertanya menyudutkan mereka. Intan hanya tertunduk, tidak berani melihat tatapan sang ayah yang bagaikan serigala. Sebentar kemudian, sang ayah menginterogasi Puguh, dan saat tahu kalau Puguh bukan seorang militer, kemarahan sang ayah pun membludak. Bau mentahnya langsung mendarat di wajah tirus Puguh. Disusul kemudian dengan sebuah tendangan yang membuat Puguh terhuyung dan jatuh setelah membentur tembok. Intan yakin jika pukulan ayahnya sangatlah keras. Meski sudah di usia kepala 6 lebih, namun badannya masihlah kokoh. Tidak mau melayani kemarahan ayah Intan, segera Puguh angkat kaki. Seumur hidup, aku tidak akan pernah terima perlakuan ini. Tunggu pembalasanku. Sungut Puguh sambil meludahkan darah kental. Setelah itu, barulah dia pergi dengan tubuh terhuyung menahan rasa sakit. Sejak peristiwa itu, Intan tidak bisa menemui Puguh yang selalu menghindar. Lambat laun, hubungan yang sudah mengakar cinta itu pun pupus juga. Intan harus bisa menerima kenyataan pahit yang kesekian kali. Di tengah kehampaan yang dialami, duka berselimut misteri tiba-tiba datang. Sebelum sempat wisuda, Intan menerima kabar tentang kepergian ayahnya yang secara mendadak. Menurut cerita ibunya, sang ayah meninggal saat berada di meja makan, persisnya ketika menyantap makan malam. Tiba-tiba saja tersedak dan mengalami batuk hebat sampai muntah darah. Yang aneh, di antara darah kental yang dimuntahkan, terdapat beberapa ekor serangga mirip kumbang pohon. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa sang ayah tidak tertolong lagi. Kematian yang bagi Intan dianggap tragis tersebut sempat membersihkan ingatannya pada Puguh. Lelaki yang pernah dicintainya itu sempat mengancam ayahnya setelah kejadian pemukulan beberapa bulan lalu. Namun meski ada yang dirasa aneh, sebagai seorang yang berpendidikan, Intan tidak mau buruk sangka. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu sudah menjadi takdir yang maha kuasa. Hidup dan mati sudah ada di tangannya. Setelah menyandang gelar sebagai sarjana ekonomi, Intan pun pulang ke Garut. Selanjutnya, dia bekerja di sebuah perusahaan bonafit di kota dodol itu. Meskipun sudah memiliki harta yang cukup, namun perjalanan asmara Intan tidak mulus seperti apa yang diharapkan. Setiap kali menjalin hubungan asmara, selalu saja putus di tengah jalan. Memang, dengan wajah yang jelita sangatlah mudah bagi Intan untuk mencari lelaki yang diidamkan. Sayangnya, belum ada yang menjadi jodoh sebagai pendamping hidupnya. Dia pun merasa ada yang salah atas dirinya. Bahkan sampai di usia 34 tahun,
hal yang sama masih saja terjadi. Dia tidak bisa menjaga hubungan hingga ke jenjang pernikahan. Suatu ketika, saat dia mengantarkan kakak sulung menyambangi putrinya di sebuah pesantren, Intan ditegur oleh seorang ustadz dengan bahasa Sunda yang sangat halus. Ustadz sepantaran kakak sulungnya itu berujar, jika ada aura gelap menyelimuti Intan. Penuh rasa penasaran, Intan coba bertanya perihal maksud dari ucapan sang ustadz. Namun karena penuh kesibukan, ustadz tersebut justru memberikan sebuah alamat yang tidak lain adalah sebuah pesantren di ujung Jawa Tengah. Sang ustadz berujar jika guru ngajinya lebih paham akan masalah dari diri Intan. Tanpa mengulur waktu, demi menuntaskan rasa penasarannya, berangkatlah Intan di keesokan hari ke alamat tersebut. Dengan ditemani kakak sulungnya, dia tiba pada pukul 5 sore. Dia pun harus bersabar karena sang kiai baru bisa menemuinya setelah pukul 8 malam. Selama berada di pesantren, Intan benar-benar merasa adem. Bahkan air matanya mengalir ketika melihat dan mendengar santri-santri mengaji. Ada rasa terenyuh yang mengalir di hatinya. Seharusnya inilah yang diajarkan oleh sang ayah. Bagaimana iman ditanamkan sehingga mampu menghadapi segala situasi hidup. Sang kiai yang sudah sepuh menemui mereka berdua di pendopo mini, sisi kanan pesantren. Intan pun menceritakan tujuannya pada sang kiai sepuh yang berpakaian kejawen tersebut. Tidak seperti kiai pengasuh pondok pada umumnya yang berpakaian kearap-arapan. Setelah selesai, sang kiai memberitahukan jika ustadz yang dimaksud Intan adalah muridnya. Memang sudah sepatutnya jika sesama muslim saling membantu jika melihat ada hal yang tidak baik yang menimpa seseorang. Dan itulah yang dilakukan sang ustadz saat melihat aura gelap pada diri Intan. Sang kiai menjelaskan jika Intan diberi nasib buruk dalam perjodohan. Memang di dalam ilmu Islam hal itu tidak dijabarkan. Namun sebagai orang bersuku Jawa, tentu ada aturan tersendiri atas segala hal di tanah Jawa. Aura gelap yang menyelimuti Intan adalah sengkolo, yakni aura negatif pada orang-orang tertentu yang menimbulkan kesialan sampai menjadikan malapetaka. Dalam kepercayaan Jawa, ada banyak jenis sengkolo, sedangkan yang menyelimuti Intan, sengkolo kebu kemali. Sengkolo jenis ini akan membuat seseorang jauh dari jodoh. Meskipun cantik dan kaya, namun selalu sial dalam hubungan asmara. Sebagai pencegahnya adalah memperkuat iman. Dan yang penting adalah dengan melakukan ruatan sengkolo. Sebagai awal, maka Intan harus menjalankan sholat 5 waktu dulu. Setelah itu, melakukan puasa mutis selama 6 hari, yang di hari akhir adalah hari weton Intan. Setelah itu barulah melakukan proses ruatan buang sengkolo dengan berbagai macam syarat ubur rampe khusus. Setelah satu persatu ritual dilakukan, Intan mulai menemukan ketenangan batin. Dia pun terus belajar ilmu agama. Intan merasa beruntung karena telah diberi petunjuk atas kehidupannya. Sebagai tanda terima kasih, dia akan berangkat haji bersama ibu dan juga sang kiai sepuh. Masalah jodoh, dia yakin sudah ada yang menunggunya. Dan tentu saja dia yakin jika Tuhan pasti memilihkan terbaik sebagai pendamping hidupnya. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali milih laku
rasane andap kersanengku